Di suatu desa, hiduplah sepasang suami istri yang bahagia dan berkecukupan. Sang suami bekerja sebagai pemilik toko sembako. Sementara sang istri hanyalah ibu rumah tangga biasa. Selamat pagi istriku yang cantik jelita. Papi. Lagi apa ini? Ini Pi lagi buat yang manis anget, kamu mau? Mungkin nggak perlu. Tapi lagi mau berangkat ke toko pagi-pagi. Yaudah Pi, ikan kata tulus ya. Apa tuh nih? Hati-hati di jalan. Mami ini candaan itu selalu nggak pernah gagal taruh senyuman di wajah papi. Oke, papi berangkat dulu ya. Oke Pi. Akhirnya, sang suami meninggalkan rumah dan pergi berangkat ke toko. Namun, di tengah perjalanannya, ia menemui seorang teman dekatnya. Asep, mau ke Udin. toko ya? Iya, seperti biasa. Kerja lembur kayak kuda. Wih, rajin banget kerja lembur kayak kuda. Kamu mau main judi gak sama aku? Permainan itu, apa itu? Saya nggak pernah dengar. Nah, jadi katanya memang judi itu kita nggak pernah denger. Soalnya tuh judi itu permainan orang-orang kota. Bukan kayak kita, orang-orang desa. Mau ikut gak? Tapi judi itu apa? Nah, jadi judi itu permainan yang bisa bikin kamu kaya. Jadi kamu bayangin, kamu, istri kamu, anak kamu itu hidup sejahtera, bersenang-senang, kaya, tanpa kamu harus bekerja keras kayak kuda. Menarik kan? Menarik. Saya bisa di rumah dengan istri tanpa harus menjaga toko. Ya, makanya ikut aku aja yuk, main judi. Oke. Saya harus apa? Kamu nanti siapin aja duitnya. Nanti aku bawa kamu ke tempat main judinya. Oke, baiklah. Kalau gitu. Ayo. Ya. Keesokan harinya, sang suami mengambil sejumlah uang yang berada di kamarnya. Ia pun pergi menemui Udin untuk berjudi. Udin. Saya udah bawa uangnya. Sekarang kita harus bagaimana? Coba. Ya, bagus. Ayo. Udin pun mengajari Bapak cara berjudi. Bapak yang menjadi tertarik dengan permainan tersebut, akhirnya justru menghamburkan semua uangnya. Ia terlalu berlarut dalam kesenangan semata. Hingga suatu hari, Bapak kehilangan semua uangnya karena berjudi. Karena terlalu frustasi akibat hilangnya semua harta miliknya, Bapak pun melampiaskan rasa frustasi tersebut dengan minum minuman keras. Sang istri sudah memperingatkan bahwa minum minuman keras itu tidak baik. Namun, tetap saja Bapak tidak mendengarkannya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan Bapak. Hingga suatu ketika, Bapak meninggal karena penyakit yang ia derita akibat kebiasaan minumnya. Padahal, pada kala itu, istrinya tengah mengandung seorang anak. Dek, mau pulang. Gimana mah tokonya hari ini? Ramai kah? Ya, cukup lah buat makan kita sehari.
Oh iya, tadi kamu seharian ngapain aja? Tadi sih aku main aja, Mak. Tapi lama-lama aku jadi bosan main sendiri. Aku nggak ngerti kenapa anak-anak kalian nggak pengen aku ajak main. Kata mereka tuh aku miskin, terus bau. Jadi aku dia dibolehin main sama mereka. Ya udah nggak apa-apa, tapi kamu harus bisa janji ya kalau kamu nanti udah besar, kamu harus sukses biar bisa buktiin ke mereka bahwa kamu juga mampu. Siap, Mak. Pas aku gede nanti, aku pengen jadi orang paling sukses di dunia. Jadi Mama nggak perlu bercapek-capek lagi hidup berkecukupan. Nggak perlu lagi pulang sore buat jagain toko. Nggak perlu lagi nungguin pelanggan. Jadi Mama tunggu aku sukses ya. Sang anak menjanjikan kebahagiaan untuk ibunya. Ia meminta agar ibunya menunggu sedikit lagi. Seiring waktu, sang anak pun beranjak dewasa. Ia lulus dari sekolahnya dengan nilai yang cukup tinggi. Akhirnya, sang anak pergi merantau ke ibu kota. Di sana, ia melamar pekerjaan dan diterima. Ia menjadi sosok yang amat pekerja keras dan baik hati. Walaupun status yang miliki hanyalah pegawai biasa. Ia sungguh bersyukur bisa diterima bekerja. Bahkan, ia sudah membayangkan kesuksesan apa yang menantikannya agar ia bisa membahagiakan ibunya. Hari demi hari berlalu, bulan pun berganti tahun. Dadang akhirnya diangkat menjadi seorang direktur karena pemilik perusahaan tersebut menganggap Dadang kompeten dan pintar. Hal itu tentu membuat Dadang semakin bersemangat untuk mengejar kekayaan dan kesuksesannya. Namun, Dadang justru semakin lupa juga akan ibunya dan janji yang ia berikan. Dadang, Ya, Pak. silakan duduk sini. Dadang, Ya, Pak. kamu ini adalah pekerja keras. Kamu tidak ada mengambil cuti, dan walaupun hari libur, kamu masih tetap kerja. Makasih, Pak. Apakah kamu tidak ingin mengunjungi keluargamu? Siapa tahu, mungkin mereka sudah merindukan kamu. Nggak apa-apa, Pak. Bapak saya juga udah meninggal waktu saya masih kecil. Saya juga nggak ada kerabat lain. Bagaimana dengan ibumu? Ibu saya, dia udah meninggal, Pak, waktu saya masih kecil. Begitu ya. Maaf, saya turut bersedih. Nggak apa-apa, Pak. Ya, saya juga ingin memberikan tugas dinas untuk asistenmu dan kamu. Kamu akan pergi dengan asistenmu, meninjau ke daerah dan melihat apakah tempat itu menjadi tempat yang cocok untuk pembentukan cabang untuk perusahaan kita. Di sini, Pak. Bukannya daerah ini tuh terkenal sama desa yang terpencil ya, Pak ya? Ya, apa salahnya? Itu tugasmu, melihat apakah tempat itu cocok untuk perusahaan kita atau tidak. Saya sudah berikan tugas, pergilah. Baik, Pak. Sampailah mereka di tempat Dadang dilahirkan. Ingat, di sini kita hanya untuk meninjau tempat. Jangan terlena dengan hal-hal yang lain. Siapa? Kalau begitu, pertama-tama kita coba ke pasar. Kita untuk mengetahui di mana letak dan siapa target pasar kita. Oke, Pak. Lewat sini, Pak. Oke, ayo. Dibeli, mumpung sayurannya masih segar dan murah. Halo Bu. Halo. Saya boleh beli 2 ikat? Boleh, ini ya. Bentar. Ini. Yakin ini doang? Iya Bu, nggak apa-apa. Ih, ini Ibu ada tomat, ada kangkung. Padahal kalau kamu bikin sayur sop bayam ya, bisa nambahin tomat. Ada wortel juga nih, mau nggak? Bu, ini saya mampunya segini doang. Ini murah. Nggak apa-apa Bu. Ya udah, ya. Makasih ya, Bu. Makasih. Dadang, ini kamu, Nak. Apaan sih? Kamu kan tadi Dadang. Enggak, siapa dia? Tapi kan tadi dia manggil nama kamu. Kan gue famous, lo tau lah gue sering ada di TV. Pasti dia salah satu fan gue lah. Bukan, Nak. Ini kamu, Ibu inget bentuk. Betul. Woi. Jangan lantur deh. Jelas-jelas gue gak kenal deh siapa. Lu nggak usah sok kenal deh. Kamu tega ya sama Ibu? Apa karena Ibu miskin dan nusuk kamu kayak gini? Ya iyalah. Ibu gue itu orangnya kaya. Dia kasih warisan ke gue. Benar. Bukan orang kayak lu miskin lusuh kayak gini. Benar. Ibu loh yang udah kandung kamu selama 9 bulan. Bapak kamu ninggalin Ibu. Kok tega sih? Ibu tuh kangen banget sama kamu, tahu nggak?
Udah, lu nggak usah dengerin kata-kata orang gila. Iya emang gila, Cok. Udah, sorry, gue sibuk. Ya, Nak, tolonglah tinggal sehari aja sama ibu. Hari peninjauan pun berakhir dan Dadang bersama dengan asistennya kembali ke ibu kota. Di sana, Dadang melanjutkan pekerjaannya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Ia berlagak seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan, asistennya disuruh untuk menutup mulut dengan dalih bahwa ia tidak mengenal ibu tersebut dan bahwa ibu itu hanya salah mengenali. Dadang terus bekerja keras hingga suatu ketika Dadang menerima sebuah panggilan dari nama yang tak dikenalnya. Halo, Halo, apakah benar ini dengan Mas Dadang, anaknya Bu Delan? betul. Ada apa ya, Pak? Non sewu, jenengku Doni, tetangganya Ibu Lana. Ibu Lana baru saja ditemukan pingsan di rumahnya. Dari ucapan tetangga yang lain, beliau terjatuh di kamar mandi. Namun saat kami mencoba melarikan beliau ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong. Hah? Kamu pasti bohong. Saya nggak bohong, Mas. Mbok Mas bisa datang sendiri ke kampung untuk memakamkan beliau. Maaf, tapi sekarang ini pekerjaan saya lagi panas-panas ya, lagi sibuk-sibuknya. Saya tidak bisa datang, apalagi untuk memakamkannya. Pasti butuh waktu berhari-hari kan? Tapi Mas, ini ibu Anda sendiri loh. Yo, apa Mas tega membiarkan dia seperti ini? Tetap saja nggak bisa. Maaf, terima kasih ya sebelumnya. Bulan demi bulan pun berlalu setelah Dadang menutup teleponnya tanpa rasa bersalah. Dengan cepat, ia melupakan kabar bahwa ibunya sudah meninggal. Tentu saja pada saat ia menerima telepon itu, hatinya merasa sedih. Namun, ia tetap fokus pada pekerjaannya. Apa boleh buat kan? Hingga suatu hari, sebuah bencana menimpa Dadang. Dadang, kamu adalah pegawai yang sangat bagus. Sebagai direktur pun kamu cukup cekatan. Namun bagaimana kesalahan ini dapat terjadi dan luput dari matamu? Kamu tahu kan ini kesalahan fatal. Jangan. Saya minta maaf, Pak. Saya akan mengganti seluruh kerugian yang saya lakukan. Kamu tak akan bisa mengganti semuanya, Dang. Rugi yang kita alami sudah terlalu besar. Saya sendiri pusing cara mengembalikan semuanya. Saya minta maaf, Pak. Saya akan lakuin apa aja untuk memperbaikinya. Kalaupun bisa, Dang, kamu tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan saya kepada kamu. Oleh karena itu, saya juga minta maaf. Kamu harus membayar untuk semua kerugian yang sudah dialami perusahaan. Oleh karena itu, saya juga terpaksa untuk memecat kamu dari perusahaan ini. Dadang yang sudah kehilangan harta dan karirnya hanya berpikir untuk kembali ke kampung halamannya. Dengan uang yang tersisa, Dadang pun pulang kampung berniat untuk menemui ibunya. Ia berniat untuk membenahi segalanya dan mencoba untuk hidup kembali dari awal. Dalam perjalanannya, ia menemui seorang penjual sayur. Dang, kamu kenapa? Kok kayak mikir gitu? Itu, Bu, saya lagi mikir. Mikir apaan? Itu bapak saya, kenapa ya ninggalin saya sama ibu saya? Padahal kan dia orangnya baik. Loh, kamu nggak tahu? Hah, tahu apa, Bu? Jadi Udin yang jadi teman bapak kamu itu, dia ngajakin bapak kamu buat berjudi. Sampai akhirnya dia ninggalin kamu. Iya, Bu. Iya, kamu nggak tahu cerita kampung ini? Si Udin itu emang sering ngajakin orang-orang buat berjudi. Sampai akhirnya orang-orang tersebut bangkrut. Jadi gak ada yang berani ngelawan juga karena dia penguasa di sini.
Bu, Udin tinggal di mana? Saya nggak tahu, jujur. Kamu harus cari cara lain. Bu, tolong, Udin di mana? Oke, saya kasih tahu ya. Tapi saya nggak mau ikut campur dalam urusan kalian. Ikutin saya. Aku hilang toh. Dia Udin. Iya. Orang goblok. Woi, ya, lu Udin. Iya, aku Udin. Woi, lu udah hancurin keluarga gua. Gue mau keadilan buat bapak gue, keluarga gue. Gue mau keluarga gue balik lagi. Udah. Tujuan yang sangat mulia ya, Dek. Tapi kamu mau apa? Aku itu raja judi di kota ini. Kamu bukan apa-apa dibanding aku. Gue memang bukan apa-apa, tapi gue gak akan maafin lu. Udah. Gue gak akan maafin lu ya. Pasin gue! Mau apa lu? Lu akan ngebayar apa yang lu lakuin ke bapak gue dan semua keluarga gue. Gue mau semuanya balik. Balik? Itu semua salah bapak lo. Dia tuh yang main-main percaya sendiri sama saya. Kasian. Dia mungkin memang main-main, tapi lu yang manfaatin kelemahannya dia. Lu yang bikin dia nggak bisa apa-apa. Lu ngambil kelemahannya dia sampai dianya nggak bisa apa-apa lagi. Mang, lu mau apa? Masih anak kecil. Gue memang masih anak kecil. Tapi gue nggak takut sama lu. Udah. Ibu, maafkan Dadang, Bu. Maafkan Dadang sudah menjadi anak yang durhaka dan tidak peduli akan kesendirian Ibu. Maafkan Dadang sudah melupakan janji Dadang kepada Ibu. Sekarang Ibu udah gak ada. Padahal keluarga Dadang hanya ada Ibu. Dadang minta maaf, Bu. Seharusnya Dadang kembali begitu Dadang sukses. Seharusnya Dadang bisa menikmati hari-hari bersama Ibu. Dadang menyesal, Bu. Dadang sungguh menyesal. Pada akhirnya, semua penyesalan pun datang terlambat. Dan penyesalan tersebut tiada gunanya, sebab nasi sudah menjadi bubur. Satu-satunya pematah paling berharga milik Dadang berada jauh di dalam tanah dan tidak bisa mendengarnya. Keegoisan Dadang berbuah pahit, karena kesombongan itu pula ia mengabaikan semua hal-hal kecil yang ia punya, termasuk ibunya. Memang ia sudah menyesal, tapi apakah penyesalan tersebut bisa membawa ibunya hidup kembali? Apakah penyesalan tersebut bisa mengembalikan waktu-waktu yang seharusnya bisa ia pakai untuk membahagiakan ibunya? Ini adalah kisah tentang pematah yang dilupakan. Pematah yang tidak akan pernah bisa ditemukan kembali. Inilah pematah yang hilang.